Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran agama hari ini. Dan untuk menjawab soal-soal nanti silahkan simak video ini, video pembelajaran, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Hari ini kita akan belajar agama tentang bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan. Nah ini ya, gambar yang sangat bagus ya, cowok dan cewek ini. Nah, ini mengingatkan kita bersahabat dengan teman-teman kita ya, bahwa tidak memandang perbedaan itu cowok atau cewek. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah belajar ini kamu bisa bersyukur dan menerima diri diciptakan laki-laki atau perempuan. Yang kedua, menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai anugerah Tuhan dengan menghormati semua orang. Mampu menceritakan kembali kisah penciptaan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa menurut kitab suci. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki untuk menjadi manusia yang lebih baik sebagai citra Allah. Nah, kadang-kadang dalam pikiran kita terjadi seperti ini, yaitu sikap membanggakan diri berlebihan. Maka akan timbul kalau sikap membanggakan diri berlebihan negatif thinking terhadap lawan jenisnya. Artinya bahwa meremehkan lawan jenisnya. Tidak menganggap sebagai teman. Meremehkan. Nah ini membanggakan diri yang berlebihan. Kemudian akibatnya juga menutup diri terhadap kebaikan lawan jenisnya. Tidak mau melihat kebaikan-kebaikan lawan jenisnya. Ini sikap membanggakan diri yang berlebihan. Lalu sikap menyesal. Menyesal akhirnya timbul mengeluh dalam diri kita. Ya, kenapa aku kok diciptakan laki-laki yang seperti ini? Kenapa aku kok tidak diciptakan sebagai perempuan? Sebaliknya, kenapa saya juga kok tidak diciptakan sebagai laki-laki? Ini menyesal. Akhirnya apa timbul penyesalan itu mengubah penampilan. Ya, banyak kita dengar dalam berita-berita cowok berubah penampilannya menjadi cewek ya dengan operasi plastik. Begitu juga cewek ingin menjadi cowok maka dia mengubah penampilannya sebagai cowok dengan operasi plastik. Nah, ini dia artinya belum menerima sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihat nih kebaikan laki-laki dan perempuan di sini ketika kerja atau piket di kelas ya. Di sana saling membantu. Yang ceweknya menyapu, yang cowoknya ngelapin meja, ngelapin kaca. Ya, itu kelihatan rukun dan saling membantu. Ini bagus ya. Pengalaman-pengalaman kamu bisa mencerminkan bahwa laki-laki dan perempuan itu ada kebaikan-kebaikan. Maka kita harus mengucap syukur. Nah, kita bisa juga belajar dari kejadian 1:26 sampai 31. Kisah penciptaan laki-laki dan perempuan. Silahkan nanti baca. Di sana bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan saling melengkapi untuk menguasai bumi, mengolah bumi, memelihara bumi, melestarikan bumi. Nah, kalau bumi menjadi lestari, menjadi baik, aman, tentram, jika laki-laki dan perempuan itu saling membantu. Ya, silahkan baca kitab sucinya. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Ini dalam kitab suci ya. Nah, ini tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Nah, agar bisa
beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkannya, maka perlu kerjasama. Kemudian ada banyak hal yang membanggakan laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa lihat dari teman-teman laki-laki kita atau teman perempuan kita, begitu baiknya dia membantu kita. Kita juga bisa melihat dari kebaikan-kebaikan orang tua kita atau bapak kita atau saudara laki-laki kita, ya. Kita juga bisa melihat kebaikan-kebaikan dari ibu kita atau saudara perempuan kita, begitu baik sama kita, ya. Di sana saling membantu, saling melengkapi. Sebagai perempuan atau laki-laki diharapkan menerima dirinya sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri, serta dipanggil untuk mengembangkan diri menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Ya. Kalian tahu citra Allah itu adalah segambar dengan Allah. Artinya segambar dengan Allah adalah baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki akal budi, ya, dapat berpikir, dapat merasakan, dapat mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, itu akal budi. Baik laki-laki dan perempuan diberikan akal budi. Maka kita harus bersyukur itu, ya, menerima diri apa adanya, sudah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, banyak cara untuk mewujudkan rasa syukur dan bangga kita karena sudah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, antara lain, pertama, merawat diri kita dengan baik. Bagaimana cara merawat kita dengan baik? Nah, kita kalau sakit, ya pergi ke dokter, berobat. Nah, saat pandemi ini, kita harus pakai masker, jaga jarak. Nah, ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk merawat diri kita dengan baik. Yang kedua, menghargai diri sendiri dan orang lain. Bagaimana contoh menghargai diri dengan orang lain? Misalkan tidak mengejek orang lain, tidak mengolok-olok teman, ya. Lalu menghargai diri sendiri contohnya. Nah, kalau badanmu kotor ya mandi, nggak usah disuruh-suruh. Lalu sikat gigi. Nah, kemudian rambutnya dikeramas. Nah, itu menghargai diri sendiri, dan masih banyak lagi menghargai diri sendiri. Lalu yang ketiga, saling membantu dan melengkapi, ya. Ini terjadi misalkan dalam keluarga, di mana dalam keluarga kita saling membantu dan melengkapi. Ada yang membersihkan lantai, ada yang ngepel, ada yang nyuci, ada yang nyuci piring, ya kan, ada yang memasak. Saling melengkapi di sana. Orang tua, kakak, adik, ya, saling melengkapi dan saling membantu. Yang keempat, menerima diri dengan segala kelemahan dan kelebihan. Kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Pasti ada kelemahan dan kelebihan, tapi kita harus bersyukur itu, dan kita harus menerima apa adanya yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, itu. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran ini membantu kalian untuk menerima diri apa adanya. Kalian sudah diciptakan sebagai laki-laki maupun perempuan. Tidak usah menyesal, ya. Tidak usah menyesali apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita sudah diciptakan laki-laki atau perempuan, itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.